Ulama, tokoh dan tokoh Jawa Barat menyampaikan seruan bersama yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo menerapkan syariah Islam secara kafah melalui sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang sudah final. Khilafah itu sebuah diskursus, sebuah kondisi konsep. Khilafah itu ajaran Islam, bukan membubarkan HTI. Itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tagnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Menuntut kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Bahwa dasar negara kita, ideologi kita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 sudah final, harga mati dan tidak bisa diganggu gugat. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia, kami bangga menjadi anak Indonesia, kami orang NKRI harga mati. HTI tidak membuat satu kondisi yang tidak baik buat umat ini. Tunjukkan kelakuan dari HTI yang tidak baik, kan tidak ada. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Lagi pula kalau ini bendera HTI, apa sih salah HTI? Negaranya dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Tidak boleh dibiarkan kalau ada orang, ada kelompok, ada organisasi yang jelas-jelas ingin mengganti dasar negara kita Pancasila. Kalau saya hanya mau menyampaikan jewer saja, dipikir kita enggak serius, hanya setengah-setengah, ya kata yang paling pas ya digebuk. Khilafah itu ajaran Islam, khilafah itu ajaran Islam. Jadi kita bagi yang mengerti, silahkan terus diskursuskan khilafah. Khilafah itu jualan orang, Bapak Ibu. Saya kasih tahu cara ngejawabnya. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Di dalam Islam ada ajaran tentang khilafah, tapi tidak ada di dalam Islam itu ajaran tentang sistem khilafah. Saya nasihatkan kepada Bapak Mahfud MD, itu yang kemudian menafikan khilafah. Makanya Pak Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam pernah nantang, siapa yang bisa nunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah, saya kasih hadiah, kata beliau. Nggak ada yang bisa nunjukin. Ini buat jualan. Seharusnya Pak Mahfud ini sebagai pejabat, yaitu bertanya kepada ulama, ada nggak yang namanya khilafah itu. Baru kalau tidak ada, ya boleh ngomong seenaknya. Saya tantang deh, kalau ada, datang ke saya atau saya diundang, saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Nggak ada. Nah mereka ngeles, Ustaz. Memang nggak ada perintah menegakkan khilafah, tapi kan nggak ada larangannya. Oh, mulai ngaku mereka, Pak, nggak ada larangannya. Itulah masalahnya. Ketika orang hendak mendirikan khilafah, berarti dia harus membubarkan negaranya sendiri. Inilah masalahnya, inilah larangannya. Nah kalau khilafah tidak dilarang,
Nggak ada mana bukti pelarangan khilafah. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin, itu tidak apa-apa. Tetapi khilafah sejalan gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati, yang bernama negara Pancasila, itu jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Di mana letak kesalahan bendera ini? Ini kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam, nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Padahal sebetulnya Islam melarang betul yang begitu. Nabi bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Ada perbuatan kriminal Bapak Ibu yang hujah tidak didengar oleh Allah. Apa itu? Melawan kepada pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati sahid, malah matinya mati jahiliyah. Bahkan ada nas bunyi begini, man ahana sultana ahanahullah, barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Jadi ada ideologi-ideologi yang mengajarkan kita seolah sah melawan pemerintah yang sah. Ini ekstremis. Khilafah itu sebuah diskursus, sebuah kondisi konsep. Khilafah itu ajaran Islam. Saya ingin menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Saudara Egy Sujana. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Ya mau nggak mau Anda, suka nggak suka Anda, wallahi solusinya ini hanya kembali ke hukum Allah. Harus kembali ke khilafah. Khilafah itu ada dalam koridor Pancasila. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan, dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Islam. Ini perdebatan tentang hukum Islam itu apa, itu kadang-kala orang tidak ngerti. Saya khawatir juga jangan-jangan Pak Egy itu tidak ngerti bedanya syariah, hukum, fikih, konon dan sebagainya. Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda. Nah, yang Anda katakan tadi kan seperti apa, menyulap orang itu untuk percaya pada hal yang seperti itu. Itu teorinya jauh, masih jauh Pak, masih jauh. Bukan membubarkan HTI, karena HTI tidak pernah buat kekacauan. HTI tidak membuat satu kondisi yang tidak baik buat umat ini. Tunjukkan kelakuan dari HTI yang tidak baik, kan tidak ada. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Terserah mau live mau apa terserah. Nah, kalau khilafah tidak dilarang, nggak ada mana bukti pelarangan khilafah. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin, itu tidak apa-apa. Tetapi khilafah sejalan gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati, yang bernama negara Pancasila, itu jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Barangkali kurang puas. Nanti kalau sudah putus asa, baru kamu akan mencari khilafah nanti. Jadi kita bagi yang mengerti, silahkan terus diskursuskan khilafah. Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekan. Dipertegas ini. Jadi Anda ini di mana ini? Kan sudah jelas ini. Habib Rizik, Dr. Egy,
SPI, HTI, Ustadz Felix. Baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi.